Dia ngerasa perlu ada satu ruangan untuk kerja. Nah, ini kita akomodasi dengan ada satu ruangan kecil di sini yang bisa digunain buat dia kerja private. Tapi andaikan nanti pandemi juga lewat, gue yakin juga tempat ini bakal selalu dipakai. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita mau ngebahas satu rumah yang beda banget sama yang biasanya, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah rumah buatan kita sendiri di Mertilang, Bintaro, Sektor 9. Luas tanahnya ada di 144 meter persegi, luas bangunannya ada di 180 meter persegi. Bisa dibilang ini percampuran antara minimalis, modern, dengan sedikit industrial. Nah, ini lagi ngetren banget, teman-teman. Sekarang lagi banyak banget yang kepengen punya rumah yang modelnya industrial. Tapi kalau dikasih industrial beneran, biasanya kurang suka juga sih. Bener nggak? Ya nggak, Doi? Karena industrial beneran tuh kan banyak besi-besi yang expose. Kalau sekarang ya kita ambil sedikit material-material yang bisa ngegambarin rumah industrial, tapi tetap minimalis modern, jadi nggak susah untuk ngerawatnya. Yuk, sekarang kita bahas dari atas. Teman-teman bisa lihat, ini atapnya agak unik. Atapnya ini tuh sebenarnya pelana, teman-teman. Cuma biasanya di bagian bawahnya ini, di bagian si plafon di luarnya itu, dia miring begitu juga, teman-teman. Tapi kalau ini enggak, ini kita ratain. Nah, begitu diratain, baru miringnya itu ada di sebelah situ. Oh, teman-teman bisa perhatiin ya. Nah, list plangnya itu dipilih warna hitam. Kenapa? Karena satu, industrial itu kan banyak banget elemen-elemen warna hitam. Sebenarnya bukan hitam banget sih, ini abu-abu tua, teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin rumah industrial itu jangan lupa gunain cat-cat yang warnanya gelap seperti ini. Nah, ini adalah abu-abu gelap. Fungsinya nomor 2 adalah ketika air itu turun, dia kan akan kena si list plang itu. Nah, list plang itu supaya nggak cepet kotor, jangan dicat warna putih, tapi dicat warna gelap seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat juga di bagian sini ya, di depannya ini. Kalau kita ngomongin industrial itu berarti banyak material-material unfinished. Nah, makanya di sini ada permainan roster-roster yang dibikin seperti ini. Yang satu fungsinya itu untuk nutupin area servis di sebelah sini. Yang kedua untuk estetika. Dan yang ketiga untuk dapat material industrialnya yang unfinished seperti itu. Selain itu, kalau teman-teman lihat di atas juga ada roster. Roster itu fungsinya untuk nutupin si toren air dari luar. Jadi semuanya kelihatan bersih, rapi, dan apa, bro? Fungsional. Dan fungsional. Hari ini kita dibantu Bang Beo karena kita sekarang ini lagi syuting jam 12 siang, teman-teman. Panas banget, agak kurang bisa mikir. Ya kan? Apalagi sekarang nih minggu-minggu terakhir itu berapa derajat, bro? 36, 37 sampai 39. Bahkan di India nih itu udah 49 derajat. Lu bayangin tuh. Gue sih long weekend kali, Man. Long weekend kapan lagi sih? Baru weekend. Besok kan long weekend lagi kan. Oh, long weekend terus nih. Jadi ini bulan kurang konsen kan, Man? Kurang konsen, kebanyakan liburan. Selalu gue bilang kalau kita mau bikin satu rumah itu supaya nggak monoton, ada permainan maju mundur ya. Makanya di sini teman-teman bisa lihat di sebelah sana itu mundur, sedangkan di bagian sini itu maju ya, teman-teman. Dan di bagian tengahnya sini juga ada kemundurannya. Dan di bagian sini juga ada permainan majunya nih, sedangkan di bagian sana itu ada permainan mundurnya. Kalau teman-teman lihat dari sebelah sini itu ada permainan tali air ya. Itu satu untuk pembeda, nomor 2 juga untuk ngebikin rumah ini kelihatan lebih tinggi. Makanya ada garis-garis vertikalnya. Habis itu di sebelah sini, ini ada permainan batu alam. Bukan batu alam, bro. Bata merah sebenarnya. Jadi ini bata merah tempel, beneran sebenarnya. Materialnya itu dari tanah beneran. Cuma dia tipis-tipis. Dia untuk estetika nih, teman-teman. Nah, itu ditempelin di sini. Ya itu dia, kalau kita mau ngebikin rumah kita kelihatan semakin industrial itu, kita perlu ada pilihan material-material yang alami. Nah, ini kita pilih batu tempel motif bata. Bukan sih, sebenarnya bata tipis yang ditempel untuk pengganti batu tempel. Mampus nggak lo? Tapi kurang lebih kayak gitu lah. Jadi sebenarnya ini bata merah beneran, cuma dia tipis-tipis ditempelin untuk estetika. Ini bisa juga jadi pilihan kalau teman-teman pengen rumah teman-teman itu kelihatan industrial. Karena harus banyak material yang kelihatannya unfinished. Sekarang kita jelasin lagi bagian ini. Ini adalah pagernya. Nah, pagernya itu dia gunain perforated seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen kelihatan rumahnya itu industrial, ya salah satunya adalah mengganti pagarnya jadi model seperti ini dengan besi perforated. Ini pakai 4x4 nih, hollow. Warna hitam doff. Yuk, sekarang kita masuk sini. Ada yang unik dari sini.
Ini buat dibuka di sini dan ini didorong sederhana aja. Cuman ada bagian sini nih teman-teman. Sekarang ini kan lagi zaman COVID, zaman pandemi, makanya kita mikirin, kita nyontek dari Pinterest sih sebenarnya. Jadi ini adalah tempat untuk naro pesenan nih. Nah di sini juga ada gantungannya. Jadi kalau misalnya kita habis pesan makan, si Gojeknya itu bisa gantungin di sini nih. Tangannya bisa masuk dulu sedikit. Misalnya kita Gojek, saya taruh begini nih. Hap. Nah, tapi juga tetap aman karena ini kepala aja juga nggak bisa masuk. Kalau untuk bagian depan ini kita pakai batu sikat, sedangkan di sini gunain keramik 40-40 dan di bagian sininya itu gunain kamprot. Jadi kamprot ini bukan dikamprot beneran teman-teman, tapi ini adalah cat. Catnya namanya apa ya? Kamprot. Jadi ini gunain cat kamprot. Cat kamprot itu tinggal diaplikasiin aja langsung jadi modelnya seperti ini. Dan hasilnya ternyata lebih mudah dan tetap rapi. Seperti kayak kamprot-kamprot pada umumnya. Teman-teman bisa lihat di bagian sini, ini ada satu pintu nih. Pintunya ini model kisi-kisi, jadi biar angin juga tetap masuk. Di dalam ini adalah gudang untuk bapaknya yang punya rumah di sini. Jadi bapaknya ini suka main sepeda. Di dalamnya ini tuh banyak onderdil-onderdil sepeda sama buat betul-betulin sepeda. Peralatan-peralatan laki lah. Nah itu udah ada di dalam gudang ini. Dan untuk listriknya disembunyiin di sini. Ditutup pakai beton-betonan seperti ini supaya dari luar juga nggak kelihatan. Seperti teman-teman tahu, bentuk listrik PLN kan bentuknya ya begini gitu, ya kan? Jadi lebih baik dari depan itu nggak kelihatan. Jadi rumah kita kelihatan tetap rapi. Jadi bisa dibilang sekarang itu rumah ini itu kepalanya itu Belinda, istri gue. Sedangkan kalau furniture-nya itu yang ngerjain Bang Doi. Sedangkan kalau gue sekarang lebih banyak ngurusin di cluster Siena nih teman-teman. Jadi ya kita bagi-bagi tugas. Sedangkan kalau Bang Bewok itu dia yang ngebikin kita semua menjadi dikenal sama masyarakat. Ya kan? Karena apa? Basicnya dia kan ini apa? Penjahat wanita. Gimana caranya dia bisa dapetin cewek-cewek? Ternyata dia bilang sama gue waktu itu, lu harus bikin lu dikenal sama semuanya. Nah, sejak itu jadi lebih mudah, kata dia gitu loh. Udah bro. Jadi lo lebih dikenal juga sama banyak perempuan dong? Terakhir ini gara-gara dia begitu. Cuma kan lo lihat nih, jagain mulu kita. Oke, ini sekarang kita mau naik ke sini. Ini tangganya itu agak begini. Ini gunain conwood teman-teman, dan ini di atas ini kita gunain list plank GRC. Jadi kalau teman-teman pengen ada tampilan kayu-kayu seperti ini bisa pakai GRC nih teman-teman buat plafonnya. Nah itu juga penting kalau teman-teman pengen tampilan rumahnya kelihatan industrial. Kenapa? Karena ini kelihatan kayak material dari kayu. Kalau kita mau main industrial itu kita harus punya banyak material yang alami atau kelihatan alami seperti kayu, batu bata, dan permainan besi. Sebelum masuk ke dalam teman-teman bisa lihat di sini keramiknya itu dia gunain motif teraso nih teman-teman. Nah, sedangkan di bagian sana, ini adalah bagian area servisnya. Jadi kalau kita mau jemur pakaian nanti ada di sebelah sana tanpa harus kelihatan sama tetangga-tetangga kita. Jadi nanti kita bisa jemur pakaian di situ. Anginnya tetap masuk, mataharinya juga tetap masuk dari atap polikarbonat model putih susu seperti ini. Nah, teman-teman, kenapa sih di bagian sini itu dikasih batu koral, teman-teman? Jadi kalau dikasih batu koral itu fungsinya adalah ketika ada air jatuh itu dia percikannya jadi lebih sedikit. Habisnya nomor 2, ngebikin jadi nggak kotor. Nah, teman-teman bisa tahu, jadi di sini ada jalan setapaknya yang sekitarnya itu dikasih batu koral, dan ini idenya menarik juga. Kenapa? Karena batu koralnya dipilih 2 warna. Ada yang putih, ada yang warna abu-abu tua. Jadi hasilnya juga menarik ya. Jangan lupa ya kalau kita mau bikin kayak gini, teman-teman, kita harus gunain cat fiber coat, tapi sebelumnya jangan lupa dikasih cat penetrasi dulu. Kalau untuk pintu depannya ini dari kamper teman-teman, dan ini pegangan tangannya juga panjang seperti ini, dipilih yang warna hitam. Ini teman-teman cuman dikasih wood stain dan sedikit di coating. Jadi tetap kelihatan seperti unfinished. Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Nah begitu masuk di sebelah kiri ini, itu ada tempat untuk gantung-gantung jaket nih, dan buat naruh sepatu nih. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini bisa laci banyak di sini, dan ini fungsinya bisa untuk naruh sepatu juga, dan bisa jadi tempat untuk masang sepatu yang enak di sini. Dan ini ada satu tempat untuk naruh dispenser.
Dan untuk lightingnya dia gunain LED, dan di atas ini ada tempat untuk penyimpanan barang-barang yang jarang kita pakai. Nah, letak on off-nya di sini. Jadi terpisah, sedangkan ini adalah untuk lampu-lampu yang ada di ruang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini panel listriknya itu diumpetin di sini nih. Nah, gunain push button. Nah, sedangkan di bagian sini ini adalah ruang keluarganya, teman-teman. Jadi nanti di sini adalah tempat TV-nya. Ini pakai HPL warna putih. Dan ini juga pakai HPL warna putih di sini. Modelnya tarikan bawah. Dan di sebelah sini adalah bagian dapurnya. Belum ada kompor ya, karena nanti kompornya itu mau gunain oven standing. Nah, di sini ada sinknya. Dan ini gunain marmer motif White Carrara. Ini sama lagi. Nah, buat temen-temen, nanti di video ini kita akan kasih tahu kode HPL-nya warna apa nih. Jadi kalau teman-teman suka, bisa gunain kode yang sama seperti di rumah ini. Sedangkan kalau untuk backsplash-nya teman-teman ini agak unik, karena ini White Carrara-nya itu dibikin plain begini. Habis itu di atasnya itu ada keramik subway yang udah ada bevelnya di sini. Untuk di bagian sini, ini jendela-jendela terbuka semua. Jadi kalau misalnya kita buka jendela, cross ventilation itu bener-bener enak banget di rumah ini. Jadi nggak perlu pakai AC lagi. Dan untuk permainan plafonnya, nah ada sedikit permainan industrial karena ada bintik-bintik hitamnya ini. Dan ini adalah kayu yang dilis pakai warna hitam. Yuk sekarang kita menuju ke belakang. Masih ada taman yang besar di sini, teman-teman. Yang nanti belum ditanemin nama tanaman-tanaman hias, tapi udah dirumputin pakai rumput gajah mini. Dan ini gunain 3 lampu badai. Jadi kalau teman-teman pengen beli lampu seperti ini namanya lampu badai atau lampu kapal. Nah teman-teman, ini bagian bawahnya dia gunain conwood, sedangkan ruangan di sini ini adalah ruang untuk gudang ibunya. Kalau tadi kan di depan adalah gudang untuk bapaknya karena bapaknya suka main sepeda, sedangkan kalau di sini ini adalah gudang untuk ibu. Nah, si ibu ini hobinya itu adalah memasak, teman-teman. Jadi alat-alat masak itu banyak, dia mungkin juga sering masak-masak di luar sini. Jadi di bagian sini juga udah ada stop kontaknya. Jadi kita harus siapin satu gudang khusus untuk si ibu. Jadi kalau kita mau ngerjain satu project itu, teman-teman, kita mesti tahu hobi-hobi dari yang punya rumah. Jadi kita bisa menyediakan satu rumah yang sesuai fit sama profil dari yang punya rumah. Nah, makanya dari situ kita bikinin gudang satu buat si ibu dan gudang di depan buat si bapak. Nah, teman-teman, di sebelah dapur ini, kalau ini teman-teman tahu lah ini gawangan untuk kulkas. Sedangkan ini ada apa sih di sini? Ternyata di sini ada pintu kamuflase. Kita juga bisa lihat ya, di sini masih ada storage yang banyak ditaruh di atas seperti ini untuk barang-barang yang jarang dipakai supaya rumah ini selalu kelihatan rapi, teman-teman. Jadi kalau kita punya rumah itu walaupun ini tanahnya cukup luas 144 meter persegi, tapi supaya lebih rapi lagi kita harus punya banyak storage supaya banyak barang-barang yang jarang kita pakai itu bisa kita simpan dengan rapi. Nah, begitu masuk ke sini, ternyata di sini adalah kamar untuk asisten rumah tangganya. Begitu ke kiri kita kamar asisten rumah tangga, dan di sini langsung ada satu tatakan yang bisa digunain untuk setrika. Dan ada satu sink di sini. Mungkin kalau teman-teman yang perempuan tahu, sink kayak gini tuh banyak gunanya. Salah satunya adalah untuk mencuci pakaian dalam. Jadi udah lengkap nih. Begitu nyuci pakaian dalam di sini, bisa jemur di daerah sini. Makanya di sini udah disiapin, teman-teman, gantungan untuk naruh-naruh baju. Udah ada tangga monyet untuk ke atas menuju ke toren untuk ngecek-ngecek. Dan di bagian sininya ini udah ada tempat untuk naruh mesin cuci. Nah, teman-teman, ini kan bagian untuk setrika. Sedangkan di atas ini ada kabinet push button yang ada bolongannya itu di atas. Nah, itu fungsinya apa, teman-teman? Jadi ini adalah lubang laundry. Jadi kalau kita udah punya baju kotor di atas, kita tinggal masukin lubang ini, dia akan masuk ke kabinet ini dan siap untuk dicuci. Kamar mandi pembantunya di mana? Ternyata kamar mandi pembantunya ada di dalam. Dan kamar mandi pembantunya udah gunain shower. Yuk, sekarang kita menuju ke bagian sana. Jadi, teman-teman yang punya rumah ini itu Mas Ivan sama Mbak Ati dan anaknya. Mbak Ati sama anaknya itu jago banget main piano, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih, ini adalah
foto yang punya rumah. Ini ibu sama anak jago banget main piano. Makanya mereka punya satu ruangan khusus di sini di depan. Itu untuk naruh piano, teman-teman. Nah, cuman pianonya belum ada nih. Kalau pianonya ada, gue udah aksi. Enggak ya. Jadi ini adalah ruangan musik, teman-teman, untuk naruh piano di sini. Nah, di sini pintunya itu dari HPL, teman-teman. Habis itu dikasih list seperti ini. Cat warna hitam dan gunain handle warna hitam. Jadi kalau teman-teman suka, nanti kita bisa masukin kode HPL-nya apa yang sama seperti warna pintu ini. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi yang di bawah, bukan kamar mandi sebenarnya, powder room, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada terima tamu, mereka bisa buang air dan cuci tangan di sini. Ini gunain kloset yang paling kecil nih, teman-teman. Toto yang paling kecil. Jadi ini tuh bener tipis. Jadi fit banget sama kamar mandi ini. Kalau untuk lantainya, teman-teman bisa lihat, lantainya ini tuh dia gunain keramik motif teraso yang keset nih. Nah, sedangkan di sininya untuk floor drain kita taruh benar-benar di pojok. Jadi air itu benar-benar akan ngumpul ke ujung. Jadi nggak ada jeda lagi kiri kanan di belakangnya. Jadi misalnya gini, suka orang naruh floor drain di sini. Nah, air itu suka ngumpul di belakang sini. Jadi akhirnya air itu ngembang di situ dan bikin ada jamur air. Sedangkan kalau kita taruh di pojok ini akan selalu aman jatuhnya air, bukan jatuhnya air, aliran air. Bener bro, bener kan? Kalau lo ketemu cewek, jatuh cinta dulu, baru ngalir. Kalau nggak ngalir, biasanya apa? Mandek. Ada apa berarti bro? Ada bendungan. Bendungan masalah ya. Gitu naik tangga, teman-teman, railingnya masih sama. Ini masih gunain perforated dan besi ke-4x4. Ini juga gunain conwood. Jadi conwood itu dia ada buat railingnya seperti ini, dan juga udah ada plin-plinnya dari conwood juga. Nah, kalau untuk ini digunain motif keramik kunci, mereknya Roman. Ada jendela-jendela di sini, jadi bagian dari tangga ini akan selalu kelihatan terang. Yuk, sekarang kita kesini. Ada yang unik di rumah ini, jadi di tengah-tengah dari tangga ini ada satu ruangan lagi. Nah, ruangan ini fungsinya adalah untuk tempat kerja si bapak. Nah, si bapak ini karena kerjanya terakhir-terakhir ini banyak work from home karena pandemi, teman-teman. Dia ngerasa perlu ada satu ruangan untuk kerja. Nah, ini kita akomodasi dengan ada satu ruangan kecil di sini yang bisa digunain buat dia kerja private. Tapi andaikan nanti pandemi juga lewat, gue yakin juga tempat ini bakal selalu dipakai. Entah nanti bisa buat main game atau entah buat internetan aja. Dan banyak tempat-tempat untuk nyimpen peralatan-peralatan. Jadi ya walaupun ini tempatnya benar-benar kecil untuk kerja, tapi ya benar-benar akan selalu rapi. Karena ini untuk si bapak, makanya kita pilih HPL-nya itu dia warnanya lebih maskulin seperti ini. Dan ini teman-teman, untuk di bagian keramiknya itu beda sendiri. Karena ini ruangannya kecil, kita gunain keramik motif kayu Roman Banyan. Tapi yang warnanya itu kuning muda, jadi ruangan ini tetap berasa luas. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Jadi rumah ini tuh bener-bener banyak jendela yang teman-teman bisa lihat ya. Di sini jendela semua. Jadi kalau kita bener-bener pengen udaranya itu bener-bener seger, kita tinggal buka-bukain aja. Sedangkan kalau untuk di situ, itu kita kasih jendela mati, teman-teman. Begitu naik, ini ada ruang tengah sedikit di sini, yang nanti masih bisa ditaruh sofa segala macam di sini. Dan ada, kita kesini dulu deh. Ini adalah ruang tidur utamanya. Ruang tidur utamanya, nih bro, kok gue main ke rumah lo tuh, lu nggak punya foto mesra gini. Ini kan nunjukin kalau suami istrinya tuh bener-bener guyup dan cinta gitu loh bro. Kok gue ngeliat di tempat tuh nggak ada foto sama pacar lo itu loh, ya kan? Kenapa ya? Nggak gitu ya? Nggak, soalnya gini bro, kalau kata orang kan banyak tuh, ditelusuri di Google kan, kalau mau kawin tuh banyak kayak cobaannya gitu kan.
Ya udahlah, kalau lu yang mau kawin, gue yang nyobain lu aja. Dan di sini ada pintu gesernya. Jadi di kamar tidur utama ini ada berandanya. Jadi masih bisa buat ngobrol-ngobrol santai suami sama istrinya di sini. Dan modelnya semua pakai perforated juga, dan di atasnya ada kayu dari Conwood. Teman-teman bisa lihat ya, dengan permainan Conwood yang kayu banget kayak gini dan permainan besi seperti ini yang ngebikin rumah ini makin kelihatan industrial. Apalagi kusennya itu dia gunain aluminium warna hitam yang udah ada ginian ya teman-teman. Dan udah pakai silen warna hitam. Dan di atas ini teman-teman lihat ya, ini kaca-kacanya juga bisa dibuka nih semua. Jadi kalau kita emang bener-bener lagi nggak pengen pakai AC, dibuka semua jendela ini, gue yakin rumah ini akan adem. Ini adalah bagian untuk naruh TV. Sedangkan kalau untuk beriasnya dia dari tengah seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini tempat beriasnya, di sini ada lemari-lemari juga, di sini ada satu kaca yang bisa digunain untuk ngaca satu badan, dan di bagian sini ada walk-in closetnya. Jadi bisa dibilang ini adalah area si ibu, sedangkan ini adalah area si bapak nih. Karena ya itu dia, yang untuk si bapak ini dipilihnya warnanya itu yang benar-benar maskulin banget. Dan ini bisa dinyalain juga. Oke. Kalau ini pintunya itu dia gunain aluminium teman-teman, tapi karena ini anaknya juga udah dewasa, jadi masih aman kalau kita gunain aluminium seperti ini. Karena tajamnya itu ada di bagian sini. Sedangkan kalau untuk anak yang bocah, ini masih kurang aman sebenarnya. Cuman ya itu dia, hasilnya benar-benar kelihatan industrial banget. Nah sekarang kita ke sini, dan sebelah sini adalah kamar mandi utamanya. Kamar mandi utamanya pakai tempered, dan di sini pakai hand shower. Sedangkan di sini ada kaca zigzagnya. Dan ini dia nih teman-teman, ini yang mengubah segalanya. Ini adalah homogeneous style motif marmer, yang gue selalu bilang dulu tuh mahal banget, cuma orang-orang kaya yang bisa punya tampilan kamar mandi seperti ini. Sekarang dengan adanya homogeneous style, ya tentu ini masih mahal juga, tapi udah bisa dapetin suasana seperti di rumah-rumah orang kaya atau di rumah-rumah atau di hotel-hotel. Nah, ini gara-gara si homogeneous style itu. Dan ini ada satu bagian yang selalu gue bilang mahal nih. Bayangin teman-teman, untuk bikin satu kotak kayak gini kita nambahin bata lagi. Cuman untuk dapetin satu kotak seperti ini buat naruh sabun. Ini gede loh. Tambahin. Oke. Nah sekarang di bagian sininya ini adalah tempat untuk naruh wastafel ya. Gunain black gold, dan di bawahnya pakai HPL aja, tapi pemilihan cerminnya cukup unik. Dan di sebelah sini ada stop kontak yang untuk di kamar mandi, jadi dia bisa ditutup begini. Jadi kalau kita nggak pakai, dia akan tutup otomatis seperti ini, jadi nggak akan kena cipratan air. Di vanity inilah ada lubang si laundry tadi teman-teman. Jadi kita tinggal masukin aja baju-baju kita ke dalam situ, dia langsung turun ke bagian servis tadi. Oke, sekarang kita menuju ke kamar berikutnya. Ini udah disiapin headboardnya teman-teman dari fabric. Dan sekarang kita menuju ke sini. Jadi di atas ini tuh ada 3 kamar teman-teman. Kamar utama, 1 kamar anak, dan 1 kamar anak lagi. Jadi kita masuk ke sini. Ini adalah kamar anaknya. Lengkap untuk meja belajar ya. Jadi ini bikin model L seperti itu, dan tentu banyak banget storage lagi di atas seperti ini. Dan karena anaknya udah dewasa, kita gunain di sini aluminium teman-teman. Dan pakai kaca es. Nah, di kamar ini teman-teman bisa lihat permainan ceilingnya. Jadi di sini kita bolongin, ada permainan LED-nya, dan di bagian sininya dicoak juga begini supaya nutupin kordennya, mesin-mesin dari kordennya. Dan ada jendela sudut di sini. Nah, sebenarnya di sini nanti kalau teman-teman lihat, ini udah disiapin pot teman-teman. Jadi nanti akan ada Lee Kuan Yew yang turun-turun ke bawah. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi yang dipakai bareng-bareng. Langsung ada showernya, dan ini ada keramik motif subway tapi ditaruhnya begini, vertikal, berdiri. Ternyata bentuknya jadi unik juga ya. Habis itu dikombinasi sama keramik motif teraso. Dan nggak lupa udah ada jendela zigzagnya. Dan di bagian sini teman-teman,
Ini udah ada kloset Totonya lagi. Dan nggak lupa udah ada exhaustnya. Yuk. Sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar berikutnya. Ini mungkin kamar tamu, jadi belum diisi apa-apa nih teman-teman. Cuman yang unik adalah di bagian sininya nih. Ada jendela-jendela kecilnya untuk menambah cahaya matahari masuk. Dan kalau untuk jendela-jendelanya semuanya udah aman, benar-benar 1 meter baru di atas seperti ini. Jadi kalau nanti ada yang nginep anak-anak kecil, mereka juga nggak bisa lompat-lompat ke luar. Ya, ini sekarang kita ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu kita ngobrol sama arsiteknya. Tapi sebelum kita ngobrol sama arsiteknya, lo bisa lihat sesuatu nggak, bro? Belinda nih sekarang lagi pakai baju yang model sekarang, oversize. Oversize ya? Nah, abis itu temen gua, Bang Doi, Oversize juga ngikutin dia oversize. Cuma jadinya kena, wih, gede banget. Apa nutupin sini pakai sarung? Kalau teman-teman ngikutin kita dari awal, teman-teman pasti ngeliat nih perbedaannya Bang Doi ini. Lihat dong, perutnya kempes, ya kan? Soalnya gue dibully, Doi. Katanya, oh jangan ngomongin body shaming gitu. Padahal enggak, gue ngata-ngatain lu supaya lu termotivasi, akhirnya olahraga bareng, ya kan? Udah turun 8 kilo, teman-teman. Wih, nih lihat tangannya dong. Gini gitu. Wih. Ya, kita wawancara bentar yuk, sini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat di video-video kita, kebanyakan terakhir-terakhir ini rumah yang bikin itu kebanyakan Belinda, karena Belinda ini emang yang bertanggung jawab di kantor untuk ngurusin rumah yang dibangun kontraktor itu Belinda. Sedangkan nanti Bang Doi kita tanya-tanya masalah furniture, yaitu udah urusannya Bang Doi. Sedangkan sekarang gue dipercaya sama kantor untuk ngurusin developer di cluster Siena. Jadi kita bagi-bagi tugas lah. Nah, sekarang kita mau nanya sama Belinda. Ini rumah tanahnya 144. Tanahnya 144. Bangunannya 180. 180. Nah, pengerjaan berapa lama? Pengerjaan sih kemarin 11 bulan. Ngerjain rumahnya 11 bulan. Ya. Ngerjain desainnya? Ngerjain desainnya 1 sampai 1,5 bulan lah. 1 sampai setengah bulan. Jadi kalau misalnya orang-orang kepengin bikin rumah sama kamu, pertama pasti desain dulu dong. Ya. Jadi desain itu di 1,5 bulan. Biayanya berapa kalau desain? 300.000 semeter persegi. Biaya 300.000 per meter persegi, tapi bisa ditawar dong. Iya, tawarnya nanti pasti diskon kalau pas bangun. Oke, jadi bangunnya harus di kita juga baru dapat diskon buat gambarnya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah untuk bikin rumah 180 meter persegi ini, budgetnya berapa? Kemarin budgetnya di 950. 950 juta, serah terima kunci ya. Itu perizinan? Beda lagi. Tapi kamu yang ngurus juga? Iya. Jadi kalau di kantor kita itu teman-teman, sampai perizinan IMB segala macam itu kita juga ngurusin. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, konsultannya untuk ngerjain gambarnya ada. Nanti setelah gambarnya udah jadi kita bawa ke IMB untuk diurus semuanya. Baru setelah itu bangunnya sama kita juga, kontraktornya nanti ketemu sama Belinda. Nah, ini adalah Instagramnya Belinda. Sekarang kita mau ngomong sama Bang Doi. Nah, Bang Doi adalah bagian yang ngurusin interiornya, bahkan sampai pintu-pintu seperti ini nih. Jadi kalau teman-teman pengen beli pintu juga, sebenarnya bisa ya? Bisa pesan ke Instagram Fureco lah ya. Nah, kalau ini kita ambil contoh aja. Banyak teman-teman yang kebingungan itu cara ngitung satu furniture seperti ini. Ngitungnya meter lari atau meter persegi, meter lari itu seperti apa, meter persegi itu apa. Nah, kalau yang kayak gini kasusnya gimana? Ini kita hitung per meter persegi. Ini kan kita ngomong spek dulu man ya. Ya. Jadi ini kan ada busanya, lalu ada lampu-lampunya. Nah ini panjangnya kira-kira 2 meter, tingginya 2,8. Oke. Jadi kita meter persegi, jadi kurang lebih sekitar 5,6 meter persegi. 5,6 meter persegi. Karena dia ada busanya, ada lampunya, full HPL semua. Kisaran harga per meternya itu sekitar 2,8. 2,8 juta per meter persegi. Meter persegi. Berarti 2,8 juta itulah yang dikali 5,6. Yes. Berarti Kira-kira 15 jutaan. sekitar 15 jutaan untuk bikin satu kotak seperti ini. Iya. Tapi udah lengkap nih ya sama laci-lacinya, semuanya. Busanya, sama lampunya. Sama benerin lampu ini sekalian, misalnya teman-teman ada penyesuaian karena tadinya di sini tembok langsung dibenerin, dipindahin ke depan HPL. Yes. Itu udah termasuk semuanya. Kira-kira kalau ngerjain kayak gini berapa bulan? Sampai bulan enggak lah ya. Kalau cuma satu kotak gini aja misalnya. Ini mungkin 1 sampai 2 minggu lah. 1 sampai 2 minggu. Kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin yang meter lari itu kayak gimana sih meter lari? Meter lari itu kayak kitchen. Ah, oke, kitchen ini ya. Kayak kitchen ini. Ya.
Ini kan kita hitung meter lari ya. Oke. Meter lari kabinet bawah, meter lari kabinet atas. Kita mau kabinet bawah dulu deh. Ya. Kabinet bawah itu kan ngitungnya dari ujung situ sampai ujung situ ya? Yes. Misalnya deh, ini 1 meter, kesininya 1 meter lagi, Ya. berarti kan 2 meter 2 meter. lari. 2 meter lari. Nah kalau mau bikin yang spek kayak gini, berapa meter Kalau lari? kabinetnya aja itu sekitar 2,8. Kalau top table ini karena pakai marmer itu sekitar 2,4 juta. 2,4 per juta. meter. Jadi kalau di total 2,4 juta plus 2,8, Ya. berapa tuh? 5,2. 5,2. 5,2 dikali, Yang bawahnya doang. iya dikali 2 meter. Yes. Berarti 10 jutaan. 10 juta 400 untuk kabinet bawahnya doang. Kalau kabinet atas, Kurang lebih sekitar 2,8 juga, itu meter lari juga. tapi ada batas tingginya dong. 2,4 biasanya kita tingginya. Enggak, kalau dari sini sampai sini Dari berarti situ kurang lebih 1 meter. 1 meter. Kalau 1 meter ke bawah masih dihitung meter lari. Meter lari Meter larinya 2,8. 2,8. Jadi kalau misalnya ini anggaplah ya, ini dari sini sampai sini 1 meter, ya kan? Berarti dikali, kalau ini kan 2 meter ya, 2 meter ke sini gitu kan. Habis itu 1 meter ke sini misalnya 3 meter. Berarti 3 meter kali 2,8. Oke, kalau untuk kayak gininya backsplash Tergantung sih. Kalau untuk pakai keramik ini kisaran semeter larinya itu 600 ribuan lah kurang lebih. jadi si kabinet bawah tadi itu ditambah 600.000 lagi buat meter larinya gitu ya. Backsplash ya, Untuk backsplash ya, itu udah termasuk pemasangan segala macam ya. termasuk pemasangan bahan. Oke, sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Ciao. Cocok tuh untuk orang yang agak malas kayak Romeo. Ya makanya main buka-buka aja. Dia bukanya cepet. Bukanya cepet, biasanya apa bro? Selesai cepet juga. Gak bercanda. Udah Closing dong bertiga. closing. Jadi ceritanya kan karena gua kan di sini pembawa acara bro, punya kerjaan kan mereka yang closing lah ya. Jadi gua kesannya ini apa? Playboy acara. Oke. Ya. Closing dong. Ayo sampai jumpa ya. Ayo. Biasanya lu ngomong apa? Sampai jumpa di acara selanjutnya. Oke. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, dan Ah, salah lo. gimana sih? Klik apa? Klik. Oh, klik. Jangan lupa like, subscribe, Dan share. Oke. Lo bagi-bagi dong ya lo semua. Lu semuanya aja, gue show-nya aja ya. Oke. Paling enak. Oke, yuk. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe, sama follow Instagram kita di acara selanjutnya. Ciao. Siap.